apa sih, kritik ya. Ini kenapa kok hasilnya sekian-sekian gitu? Pernah terjadi nggak, apalagi pas kemarin ini? Saya bisa jamin apa yang kami rilis itu Benar-benar benar-benar gitu. mengetes darah seperti golongan darah, apakah kita harus membutuhkan semua darahnya? Tentu tidak, itu hanya setetes saja. Teman-teman ataupun orang-orang yang menjadi peserta pada pesta demokrasi itu tiba-tiba montek untuk minta tolong. Survei atau dana quick count itu bisa dari manapun, tapi itu tidak mengorbankan pada etik kami. Quick count is a roll call. Halo pemirsa setia TVRI Lampung, Sobat Tapis, dimanapun Anda berada. Saya Rumpi Solusi TVRI Lampung kali ini hadir menemani Anda untuk kembali berdiskusi dan juga cari tahu sedang happening apa sih di sekitar kita. Nah, kali ini pastinya saya sudah bersama bintang tamu yang nanti akan saya informasikan siapakah beliau-beliau ini. Nah, pasti juga pemirsa, bicara tentang happening saat ini, kita baru saja melaksanakan kemarin itu Pesta Demokrasi di 14 Februari 2024. Bicara tentang pesta demokrasi tidak lepas dengan hasil yang mungkin bagi sebagian orang harapannya sesuai dan juga keinginannya sesuai. Dan sesuaian itu nggak jarang juga kita lihat dengan apa yang ditampilkan di layar kaca di sosial media. Yaps, quick count. Namun sebenarnya apa sih quick count? Dan seperti apakah lembaga survei yang bekerja di lapangan? Apakah hasilnya kurang? Nanti kita akan bertanya langsung dengan sosok yang telah hadir dan pasti kredibilitasnya sudah tidak kita ragukan kembali. Ada Mas Hafiz dan juga Mbak Ana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini obrolan sedikit panas ya. Karena yang penting pasti kan di Baru banget ya. 14 Februari kemarin. 14 Februari kemarin. Nah, kebetulan saya mengucapkan terima kasih Mas Hafiz, Mbak Ana, telah hadir di podcast TVRI Lampung. Kita bicara tentang quick count tidak lepas dari lembaga survei pastinya teman-teman yang ada di rumah. Dan mereka ini adalah dari Rakata Analytic Advisor ya. Yang dimana teman-teman tuh tahu lembaga survei itu banyak banget di Indonesia. Nah, ada 83. Ada 83. Nah, salah satunya adalah Rakata. Tapi sebenarnya Rakata itu apa? Kita tanya dulu sama teman-teman yang ada. Mas Hafiz mungkin. Rakata kalau kita deskripsikan sebenarnya lembaga yang bergerak di bidang politik ya, sebagai lembaga konsultan dan survei. Juga kita melakukan hitung cepat di pilkada ataupun di pemilu-pemilu yang ada. Kurang lebih seperti itu kalau deskripsi singkat soal Rakata itu apa sih gitu. Oke, baik. Dan Mas Hafiz sebagai apa? Kalau saya kebetulan peneliti. Kami peneliti di Rakata. Jadi kami kadang di lapangan, kadang juga di pusat tabulasi data seperti kemarin di Quick Count. Kalau kami kebetulan waktu itu ditaruh di pusat data, kami di pusat data di tabulasi data. Oke, Mbak Ana pun sama ya? Sama, dan memiliki tugas seperti Mas Hafiz juga. Betul. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan mungkin Sobat Tapis yang ada di rumah. Quick count is a roll call? Kita akan bertanya ya. Karena bicara tentang quick count itu menurut saya ya, masyarakat awam melihat hasil baru nyoblos, set pulang, nggak lama lepas zuhur jam 1, jam 2, wah sudah rame tuh, sudah naik tuh sekian persen presentasenya ya kan. Sampai kadang itu sehari menurut saya kemarin tuh hampir 50% data itu masuk. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei ketika ada pesta demokrasi baik di daerah ataupun ya seperti kemarin pemilu serentak? Mbak Ana mungkin. Jadi kemarin tuh kami mengadakan quick count, yang mana itu dengan sistemnya kita menggunakan relawan lapangan. Kemudian relawan lapangan ini kami tugaskan ke masing-masing sampel TPS yang sudah kita tentukan. Dan nanti dari relawan lapangan itu akan mengirimkan data ke kami selaku pusat data untuk kami input dan kemudian kami akan menghitung perolehan suaranya, dan itulah dinamakan oleh quick count itu sendiri. Kalau ditanya quick count is a real count? Bukan. Tentu bukan, karena ini prediksi sebenarnya. Ini adalah prediksi rakyat kami mengawal suara demokrasi gitu. Oke, baik. Tapi kalau sedikit saya izin bertanya nih, Rakata sudah terdaftar di KPU juga? Sudah. Termasuk Rakata yang ada di Lampung ya? Nah, ini menjadi pertanyaan karena menurut saya lembaga survei itu yang dibutuhkan adalah tanggung jawab. Betul sekali. Kredibilitas. Betul. Dan juga kejujuran. Nah, karena bicara tentang lembaga survei, itu tidak lepas dari keberpihakan, orang minta tolong, dan lain-lain yang terjadi di masyarakat kita. Nah, Mas, sedikit terlepas dari Rakata dan juga apa yang dilakukannya. Sebenarnya ketika pesta demokrasi itu banyak atau ada nggak sih mungkin
teman-teman ataupun orang-orang yang menjadi peserta pada pesta demokrasi itu tiba-tiba ngontek untuk minta tolong. Ini tolongnya gimana dulu ini? Tolong Apa yang gimana? terjadi di masyarakat kita ya Mas? Tiba-tiba kita melihat ada hasil yang mungkin wah cepat banget gitu. Ya bahasa kita mungkin ada something order gitu. Ada nggak nih? Karena kalau kita sendiri sebenarnya kita kan bukan resmi gitu, lembaga resmi yang menghasilkan hitungan real count gitu. Jadi kita cuma prediksi. Kita mengawal aja suara, jadi tidak berpengaruh apapun yang kita rilis sebenarnya tidak berpengaruh sama KPU. Tapi kalau saya bisa jamin apa yang kami rilis itu benar-benar gitu. Jadi kami ibaratkan quick count ini kayak kita tes darah lah. Tes darah itu apa kita perlu cek semuanya kan? Cuman butuh satu tetes darah aja sudah bisa mewakili seluruh darah di badan gitu. Versi quick count itu jelas beda. Quick count itu hanya prediksi dan bukan real count. Karena menurut saya real count itu butuh memakan waktu yang cukup Betul panjang. sekali. Yang pertama. Dan kalau disampaikan tadi ya bukan apa ya? Sampel. Tidak ada, iya cuma sampel. Bukan ada keterkaitan dan apa ya? Menjadi trust bagi KPU tersendiri dan bukan bekerja sama data dari quick count dikirimkan itu bukan ya. Oke, dan itu juga yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Nah Mas, yang menjadi pertanyaan tadi, apakah pernah ada mungkin orderan dari beberapa pihak terkait? Karena mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, semua orang menurut saya, apalagi teman-teman yang ikut pesta demokrasi menjadi peserta, adalah pengakuan suara unggul untuk mempengaruhi gitu. Itu ada nggak sih Mas kayak gitu di masyarakat kita? Kalau mau ngunggulin salah satu paslon gitu. Iya. Bukan dalam konteks gimana pemilu saja, di pilkada pun dan lain-lain gitu. Kalau untuk di kami sendiri nggak ada yang seperti itu gitu. Karena kami jaga kredibilitas kami sudah 16 tahun sih. Alhamdulillah gitu. Karena kalau begitu kalaupun ada gitu, ya kami mempertahankan lembaga kami gitu. Karena kita nggak hidup untuk atau kita nggak berjalan ini cuman untuk 1-2 kali pemilu atau pilkada aja gitu. Walaupun kan. itu ada uangnya ya Mbak Ana? It's okay. Enggak ya Pak ya? Why not? Enggak dong, karena mungkin ya itu yang dipertahankan oleh teman-teman Rakata kredibilitas. Apalagi betul sekali. Menurut saya ketika kita bicara tentang survei di lapangan itu bukan hal yang mudah ya Mbak. Mengumpulkan data dan pastinya itu ada pertanggungjawaban. Betul banget. Mengumpulkan dari satu ke satu sampai bahkan ratusan juga ribuan dikolektifkan itu bukan hal yang mudah. Kalau sebelum kita kembali melanjut tentang pertanyaan sebelumnya, sistematisnya seperti apa Mbak Ana ketika kemarin pemilu? Sistematisnya itu kita menentukan dulu sampel-sampelnya dari populasi karena kita ini kan di Provinsi Lampung. Jadi kita untuk menghitung quick count ini hanya di Provinsi Lampungnya saja. Itu kita menggunakan sampel dengan metode stratified random sampling. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Gitu. Jadi nanti ada beberapa TPS yang kita ambil dan itu seperti yang sudah tadi Mas Hafiz katakan bahwa ibarat kata kalau kita ingin mengetes darah seperti golongan darah, apakah kita harus membutuhkan semua darahnya? Tentu tidak, itu hanya setetes saja. Jadi dengan kata lain bahwa untuk quick count ini kita tidak membutuhkan sebanyak TPS itu untuk kita jadikan sampel, hanya beberapa saja. Gitu. Tapi itu mewakili. Dipastikan. Kenapa bisa dibilang itu mewakili? Kan nggak semua. Karena ini metode ilmiah, statistika gitu. Secara statistika memang begitu valid. Karena kalaupun error, ya memang itu sudah masuk hitungan error kita gitu. Nah, sedikit bicara tentang error nih ya. Pernah nggak terjadi mungkin apa ya bisa dikatakan komplain di masyarakat atau apa ya? Apa sih kritik ya? Ini kenapa kok hasilnya sekian-sekian gitu? Pernah terjadi nggak apalagi pas kemarin ini? Kalau biasanya ya masyarakat ini kadang baca data itu kan langsung angka gitu, nggak lihat ini errornya berapa gitu. Kalau error kan misalnya errornya 1%, ini datanya 50% misalnya ya. Ya dia tuh bisa jadi naik 51 atau turun ke 49. Nah, itu baca error. Jadi ya kalaupun itu ya nggak error sebenarnya karena itu sudah masuk hitungan kita. Kadang masyarakat yang perlu kita sama-sama tahu jangan fokus di salahnya gitu. Benernya 90% kok yang disorot 10% salahnya gitu. Tapi ada serangan nggak Mas? Apa tuh? Ketika ada kesalahan seperti itu. Pasti ada pertanyaan pasti gitu. Pro kontra pasti ada. Kemarin gitu. Terjadi. Pasti ada gitu dari media-media, dari masyarakat pasti ada yang bertanya. Bagaimana menyikapinya Mas? Ya kita jelasin aja gitu apa metode yang kita pakai dan seterusnya.
Karena mungkin kalau selisih hanya 1+1 atau -1 itu hal yang menurut saya juga lumrah ya. Dan itu masuk hitung-hitungan Mas. Oke. Masuk Ada itu hitungan ya, kita gitu, karena memang udah pasti ada error, misalnya ada error gitu, Oke. karena itu udah ya ilmu statistika gitu, ilmu pasti. Di setiap rilis itu juga kan, setiap kita menampilkan misal si A perolehan suaranya berapa, itu kan di bawahnya kami juga menyantumkan data masuknya sekian persen, tingkat kesalahannya sekian persen, plus minus berapa gitu. Dan tingkat kepercayaannya juga 99%. Oke, baik, memang harus dikasih pengertian seperti itu ya masyarakat kita juga. Karena menurut saya masih banyak juga yang awam ya, apalagi banyak masyarakat kita juga yang memang tidak langsung terjun, hanya percaya dengan apa yang dilihat, lantas membandingkan, menyudutkan, menyalahkan gitu ya. Tapi Mas, kalau bicara tentang kesalahan, aku sedikit mengupas luka lama nih. Mohon maaf sebelumnya ya. Saya pernah terjadi kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 periode sebelumnya, 3 periode bahkan. Ketika ada pilkada di Provinsi Lampung, ada 3 lembaga survei yang kalau tidak salah itu ada kesenjangan hasilnya. Nah, kalau saya bertanya, kenapa itu bisa terjadi, Mas? Apa jawabannya Mas Hafiz? Yang pertama, quick count sama, kalau di kami ya, quick count dan survei itu beda gitu. Oke. Kalau quick count kita gunakan tingkat kepercayaan 99, sedangkan untuk survei itu 95%. Jadi dari situ aja sudah beda gitu. Nah, kalau untuk yang beda-beda, kalau untuk kami ya saya no comment gitu. Tapi kalau dari yang mereka ya sah-sah saja gitu, mau yang mana gitu. Tapi toh untuk yang mohon maaf, quick count dengan tingkat kepercayaan 99%, kita lihat dari lembaga-lembaga survei yang ada, datanya cukup stabil gitu untuk sekarang ya, untuk Pilpres cenderung 02 kan yang unggul gitu versi quick count. Oke, jadi ibarat kata kalau untuk bicara tentang validitasnya memang itu yang terjadi di lapangan ya, tapi tidak seharusnya masyarakat kita, mohon maaf sebelumnya 100% mempercayai, karena ini adalah lembaga survei. Betul. Yang tugasnya adalah hanya mencari dan bukan validitas yang pasti gitu loh. Bukan dengan resmi KPU. KPU pun bukan putusan yang mutlak sekali. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran juga untuk banyak masyarakat di luar sana. Karena menurut saya ini perlu diterangkan, dan juga arti ketika sudah melihat hasil quick count, tidak jarang ada yang namanya wah rasa ini, rasa itu gitu. Bukan hanya tentang Pilpres, tapi bicara tentang kemarin ya, caleg dan lain-lain gitu, untuk pemilihan DPRD, DPR RI, bahkan provinsi. Ketika merasa dari quick count hasilnya tinggi, namun ketika beberapa hari kemudian kok ngerasa tersaingi, itu kan pasti ada perdebatan. Menemukan nggak kemarin? Karena sekarang belum ada hasil resmi ya dari KPU, karena masih 77% apa sejauh ini untuk provinsi. Untuk sirekapnya belum full 100%, jadi belum ada sih kalau dari paslon-paslon sendiri gitu yang mempertanyakan hasil dari kami. Oke, baik. Kalau Mbak Ana juga nggak ketemu di lapangan kemarin? Ya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Karena mungkin menurut saya banyak juga, maaf sebelumnya, caleg-caleg yang merasa dirinya, kok saya ini menang di sana, di sini gitu ya kan. Tapi kok ya hasil saya ketika dari KPU tidak sesuai dengan harapan, sedangkan di quick count saya udah lumayan tinggi gitu kan. Itu tidak bisa kita ambil keputusan itu adalah sebuah kemenangan ya. Belum. Baik. Seru ya ngomongin quick count ya. Nah, Mas, kalau quick count sendiri, teman-teman lembaga survei itu sebenarnya kerjasama sama KPU-nya itu gimana sih Mas? Maksud saya, apa memang di bawah naungan KPU untuk bergerak, atau memang sebagai pihak swasta yang terjun sendiri? Kita sebagai pihak swasta yang terdaftar. Oke. Jadi keuangan kita, sistem metodologi penelitian kita itu diaudit oleh KPU melalui akuntan publik terdaftar gitu. Oke. Kalau untuk kami sendiri. Oke. Dan kebetulan kemarin kan quick count kita kolaborasi ya Mas. Di bawah ALSI ini ada 2, jadi di Lampung ini ada Kuadran juga bareng sama Kuadran. Oke. Nah, jadi 3 lembaga ini kita kolaborasi untuk quick count kemarin, dan 3-tiganya kita sudah laporkan di KPU gitu terkait hasil kami. Berikut juga laporan keuangan dan sebagainya macamnya. Oke, itu harusnya Mas ya? Harus dong, kita kan tanggung jawab. Oh, jadi nggak sembarangan pengen buat lembaga survei dan lain-lain hanya untuk mencari keuntungan tuh nggak bisa ya? Tuh. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Tapi Mbak Ana, sedikit saya bertanya tadi, kalau misalkan dikatakan sudah sering bahasanya apa ya, komunikasi dengan KPU terkait lapor-melapor gitu.
Nah sejauh ini kalau saya tanya, kerjaan Mbak Ana udah selesai belum? Untuk pemilu tahun ini? Periode ini? Alhamdulillah sudah. Oke, sudah. Sudah. Pilkada paling nanti ya. Nanti kita Kalau akan untuk pemilu proses sudah. pilkada ya. Untuk Kita tunggu infonya. caleg dan lainnya sudah? Sudah. Calegnya sudah. Oke. Karena kan dilaporkan ke KPU juga Oke. hasilnya. Tapi kenapa ya Mas, ketika saya, ini misalkan teman-teman dari lembaga survei sudah selesai. Saya semalam atau kemarin tidak salah itu melihat dari laman kpu.go.id, mungkin mewakili juga ya. Dengan jumlah surat suara masuk kalau tidak salah untuk Provinsi Lampung itu 70% sekian yang tadi saya bilang. Artinya belum full 100%. Itu kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, karena di sini kita tuh menggunakan sampel, beberapa sampel saja. Tidak semua. Tidak Iya. semua. Seperti yang diibarkan oleh Mas Hafiznya tadi. Karena kalau KPU juga kan mereka kan Merata. bertingkat dan harus ya. bertingkat. Jadi dari TPS itu kalau nggak salah ini ya, dari TPS itu ke nanti ke tingkat kecamatan, nanti ada pleno lagi dari kecamatan ke kabupaten dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu yang buat lama sih kalau menurut saya. Metode untuk memilih sampelnya itu seperti apa Mas? Di perkelurahan sekian atau bagaimana? Stratified Iya. gitu. Tingkatan. Jadi kalau misalnya Seperti di apa di lapangan mungkin bisa dijelaskan nih? Lampung Tengah itu paling banyak nih, kurang lebih DPT-nya 1 jutaan hampir. Oke. Jadi sampelnya juga harus banyak gitu. Dan metro kan DPT-nya kecil, relatif kecil, makanya sampelnya kecil. Jadi kita sesuaikan dengan proporsional di masing-masing daerah untuk pengambilan sampelnya, dan itu random gitu, stratified random sampling. Nama Untuk metode pemilu kita. kemarin kita tuh mengambil sampel 350 sampel untuk quick count kemarin. Oke, dan itu benar-benar random. Random. Benar random. Oke. Random. Kerjasama dengan yang di lapangan untuk memilihnya. Enggak, Enggak. kami di pusat data. Pusat datanya aja yang Karena untuk kami menghindari ini nanti misalnya titik 1 ini menang ini gitu. Ini kan nanti ada pengaruh psikologis pastinya. Makanya kita random aja gitu. Kita nggak tahu ini menangnya siapa di sini, kita random. Oke. Gitu kalau untuk metodenya. Tapi Pengambilan saya sampel. luar biasa ya, berarti arti dengan kerendeman yang ada bahasa kita. Hasilnya akurat ya Mas ya? Iya, Bisa itu- dikatakan 90% sekian akurat ya? Pasti. Itulah ilmu statistika. Nah itu. Wah, saya harus Ilmu banyak belajar statistika. juga tuh ilmu statistika ya. Dan jadi bukan kita bicara tentang sembarangan juga, pasti untuk teman-teman yang melakukan survei di masyarakat itu pasti keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bukan kepastian, karena tadi quick count itu bukan real count. Betul ya Mas? Betul. Oke, dan itu yang harus dipahami oleh banyak masyarakat kita. Mas, Mbak, kalau misalkan ke depan ada beberapa bisa dikatakan paslon, maaf ya, ketika menjelang pilkada gitu, ada apa ya, porsi untuk order gitu. Kalau kemarin kan sempat tadi bilang karena nggak kita mempertahankan kredibilitas kita. Bagaimana Mas menyikapi ketika ke depan ada penawaran seperti itu? Karena kan Mas bukan instansi yang maaf ya resmi, Mas swasta gitu. Kenapa nggak mau kalaupun tadi nanti jawabannya tidak? Kalau order gitu misalnya, order ini dalam artian mesennya sesuai dengan kaidah yang berlaku atau enggak gitu. Kalau sesuai dengan kaidah ya is okay gitu. Karena dana survei atau dana quick count itu bisa dari manapun, tapi itu tidak mengorbankan pada etik kami gitu. Oke. Begitu. Ada yang tambahan Mbak Ana? Cukup. Kurang lebih sama ya? Iya. Iya, kalau dana bisa dari mana aja bisa gitu. Cuman nggak ngorbanin etik kami gitu kan. Oke. Baik ya, harus mempertahankan kredibilitas. Iya dong. Itu penting sekali. Iya. Itu juga kan tercantum di Undang-Undang Pemilu. Oke, apa tuh Mbak? Pasal 449 ya kalau tidak salah ini, dan pasal berapa gitu itu kan dia mengatur tentang lembaga survei yang mereka tuh harus terdaftar di KPU kalau untuk melakukan quick count, dan ada beberapa poin-poin yang memang harus dilakukan oleh lembaga survei ataupun tantangan ataupun yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga survei itu sendiri. Oke, baik. Jadi ada catatan ya tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Nah, kalau sedikit saya bertanya Mbak sama Mbak Ana saat ini tentang lembaga survei yang ada di Lampung dan bahkan mungkin di Indonesia, bagaimana pandangan Mbak Ana? Apakah semua lembaga survei yang mungkin tadi dikatakan ada 83 di Indonesia ya, itu semua memiliki tingkatan akurat masing-masing, atau bahkan ada lembaga survei yang bisa dikatakan ya paham lah tanpa kita menyebutkan gitu. Ya kan mungkin ada lembaga survei yang hanya maaf dibuat dengan tujuan mencari uang, bisa jadi. Mohon maaf sebelumnya. Bagaimana Mbak pandangan seorang Mbak Ana?
Kalau itu sih balik lagi ke lembaga survei itu sendiri ya. Karena kan setiap lembaga survei itu pasti punya metode-metode tersendiri ataupun cara-cara tersendiri seperti apa mereka akan bekerja gitu. Oke. Tapi kalau sejauh ini yang pernah dilihat di Indonesia sendiri, semua akurat? Pernah kejadian 2014 ya. Apa tuh? Salah satu lembaga waktu itu ya mungkin pemirsa kalau yang nonton TV tahu lah di salah satu TV ada yang beda. Nah itu bubar kayaknya lembaganya, kayaknya ya. Karena waktu itu kena panggil sama Dewan Etik Persepi ya, tapi yang bersangkutan nggak datang dan kayaknya nggak tahu sih lembaganya sekarang gimana. Sempat ada yang begituan. Nah itu kadang itu yang merusak nama lembaga yang lain tapi gitu. Saya juga bingung itu kesalahan ataupun nilai yang ada itu karena memang dia ada order atau memang sistem pekerjaannya ya, kami kurang paham. Mungkin ya, ini mungkin. Iya mungkin bisa jadi itu, bisa jadi yang lain juga gitu. Karena kita nggak tahu kalau dapur orang gitu ya. Kita nggak tahu dapur orang. Yang jelas kalau kami jaga bener yang namanya kredibilitas itu. Rakata jempol lah ya. 16 tahun dari 2008 insya Allah. Mengawal suara rakyat. Nah Mas, tapi kalau bisa tentang Rakata tersendiri nih ya. Itu lembaga survei selain Rakata ataupun sesama lembaga survei itu ada kerjasama atau malah saling kompetisi gitu sih Mas, Mbak? Kebetulan malah kita kemarin kerjasama tadi. Kita di bawah ALSI. ALSI itu asosiasi lembaga hitung cepat dan survei di Indonesia. Kita kolaborasi sama Quadrant kemarin di QuickCon ini. Jadi 3 lembaga jadi kebetulan gitu. Alhamdulillah. Baik, jadi memang ada yang kolaborasi, ada juga yang memang saling sendiri gitu. Jadi kalau kolaborasi itu saling tukar informasi juga ya Mbak ya? Kita bareng malah. Kerja bareng. Itu gimana Mbak? Terjun lapang dan lain-lain juga? Iya, bareng. Jadi satu tim lah ibaratnya gitu. Oke, baik. Ini pusing ya kalau saya ibarat kata terjun menjadi seorang lembaga, seorang yang terjun menjadi pekerja di lembaga survei itu menurut saya bukan hal yang mudah ya. Karena maaf ya bicara, resikonya besar ya kan, dan juga termasuk harus fokus ya kan. Kalau bekerja di lembaga survei menurut saya harus cerdas loh. Kalau nggak cerdas selip dikit ya, kacau ya. Nah Mas mungkin bisa dikasih sedikit wejangan ataupun pesan untuk masyarakat kita di luar sana. Jangan apa-apa langsung terpaku dengan hasil QuickCon gitu. Harus menunggu hasil realcon gitu. Boleh nggak ada pesan? Boleh. Ya, yang jelas untuk seluruh masyarakat kalau kita baca data daripada QuickCon, dilihat dulu gitu data masuknya berapa, metodenya seperti apa, tingkat kepercayaannya seperti apa, dan margin of error. Nah ini yang paling penting nih, margin of error yang dipakai berapa gitu. Kalau 2% atau 1% biasanya sekitar sampai itu ya, 1-2% untuk margin of error di tingkat nasional. Nah dilihat itu, kalau meleset dari situ, ya itu memang bukan meleset, itu sudah masuk hitungan gitu loh. Itu sih, jadi dilihat dulu untuk baca data, jangan langsung kok paslon saya kalah gitu, kok caleg saya kalah gitu. Nggak dilihat datanya seperti apa gitu kan. Gitu. Jadi jangan lihat kalau misalnya ada 100% ya, yang 90% ini benar gitu, tapi yang 10% salah misalnya. Itu yang dicecer 10% aja nih, 10% ini kok salah terus ya, padahal itu 10% udah masuk hitungan kita. Gitu. Baik, jadi jangan fokus terhadap yang salahnya gitu ya kan, fokus dengan kebenaran, apalagi tadi harus dilihat lagi margin of error-nya berapa. Gitu. Tuh ingat ya, mana mungkin ada tambahan ataupun pesan untuk masyarakat menyimak ataupun menunggu hasil. Biasanya berapa lama sih? 100% ini? Kurang lebih 1 bulan biasanya. 1 bulan ya, kita tunggu ya. Semoga hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk negeri kita. Mbak, silakan. Melanjuti dari Mas Hafiz tadi, itu yang tingkat kesalahan itu kan setiap margin of error itu akan ditulis plus minus sekian persen gitu ya. Jadi semisal perolehan suara oleh paslon A itu 50% dengan margin of error itu 2,5%, maka perolehan suara si A ini bisa saja 52% ataupun 48%. Jadi jangan langsung mengasumsikan bahwa si A tinggi, si B rendah gitu, karena akan selalu tetap ada margin of error. Tapi kalau misalkan saya tanya lagi, margin of error tuh setinggi-tingginya deh, masing-masing lembaga survei itu berapa? Beda-beda pasti. Tertinggi yang pernah didengar? 2,5 ya. 4% mungkin. Kayaknya nggak ada kalau sampai 10. Mungkin di bawah 5 sih biasanya.
Di bawah baik. 5%. Di bawah 5% ya, karena ya saling ada namanya kerjasama dan juga validitas datanya itu saling bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ketika ada keselisihan sampai 10-15 pasti itu yang Iya, terlalu jauh kalau 10 sampai 15. Iya, itulah artinya. Terima kasih tentunya Mas Hafiz, Mbak Ana telah hadir di podcast Tapis. Terima Ini kasih. sedikit menjawab keresahan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar, masyarakat Lampung atau mungkin yang ada di Indonesia. Quick count is a real count. Itu bukan ya ternyata. Bukan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Apapun hasilnya kita masih tunggu, ada waktu. Tetap terus belajar dan pastinya apapun yang terjadi, siapapun pemenangnya, kita doakan itu adalah yang terbaik untuk negeri kita. Terima kasih. Pemirsa jangan bosan untuk selalu saksikan Tapis Tanya Rupiah Solusi hanya di TVRI Lampung. Sampai jumpa.